Polisi arogan menilang turis asal Rusia padahal orang itu baru pertama ke Indonesia belum tahu aturannya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah kalian dari kota mana saja. Di sebuah jalan sibuk di pinggir kota Bali, seorang turis bernama Mihail baru saja menyalakan skuter sewaan yang ia pakai untuk berkeliling. Wajahnya masih dipenuhi rasa kagum pada pemandangan tropis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun kekaguman itu buyar saat terdengar peluit panjang dari seorang polisi berseragam lengkap yang berdiri dengan tangan terlipat. Polisi itu menatap Mihail dengan ekspresi yang membuatnya langsung gugup. Ia tak mengerti apa kesalahannya. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, Mihail mencoba menjelaskan bahwa ia baru tiba 2 hari lalu dan belum memahami aturan lalu lintas di sini. Namun polisi itu justru meninggikan suara, berkata seolah Mihail sengaja melanggar dan harus langsung membayar denda besar di tempat. Mihail semakin bingung dan takut, apalagi ketika polisi itu mengetuk-ngetuk skuter sewaan dan berkata bahwa kesalahannya bisa membuatnya ditahan. Beberapa orang sekitar hanya menonton tanpa berani mendekat. Mihail merasa tidak adil, tapi ia tak tahu bagaimana membela diri. Ia membuka ponselnya dan mencoba mencari aplikasi penerjemah. Namun polisi itu mengibaskan tangan seakan tak mau mendengar penjelasan. Dalam hati Mihail berharap ada seseorang yang mau membantu, karena situasi itu terasa seperti jebakan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap ada warga lokal yang memahami apa yang terjadi. Saat tekanan itu makin memuncak, dari kejauhan muncul seorang pemuda yang berjalan cepat mendekati mereka seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pemuda itu bernama Adi, seorang pekerja toko souvenir yang kebetulan lewat setelah selesai shift sore. Ia melihat raut wajah Mihail yang pucat dan langsung curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Tanpa ragu, Adi mendekat dan bertanya kepada polisi itu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi tersebut melirik Adi dengan tatapan tidak suka, seakan kehadiran anak muda itu merusak rencananya. Adi lalu berbicara pelan pada Mihail, menanyakan apakah ia mengerti apa tuduhannya. Mihail menunjukkan ponsel dengan aplikasi penerjemah yang mengatakan bahwa ia ditilang karena berkendara tanpa pemahaman aturan lokal, dan diminta membayar denda yang jumlahnya tidak masuk akal. Adi langsung paham, itu bukan prosedur resmi. Ia menjelaskan kepada polisi itu bahwa turis tersebut baru pertama kali datang dan seharusnya diberikan penjelasan, bukan ditekan untuk membayar di tempat. Polisi itu malah makin memanas, mengatakan bahwa Adi tidak punya hak mencampuri urusan petugas. Namun Adi tetap berdiri di sisi Mihail, menegaskan bahwa ia hanya ingin memastikan tidak ada kesalahan prosedur. Suasana menjadi tegang saat polisi tersebut mengalihkan ancamannya kepada Adi, berkata bahwa ia bisa ikut dibawa ke kantor jika terus mengganggu. Mihail yang tidak tahu bahasa Indonesia hanya melihat keduanya berdebat. Namun ia merasakan bahwa Adi sedang mempertahankannya. Ia mulai merasa sedikit aman. Beberapa orang lain akhirnya mulai mendekat, tertarik oleh suara keras polisi itu. Kehadiran saksi membuat polisi tersebut tampak sedikit gelisah meski ia berusaha menyembunyikannya dengan wajah galak. Adi kemudian mengeluarkan ide cepat. Ia menyalakan perekam video di ponselnya sambil tetap berbicara sopan. Polisi itu tampak terkejut dan langsung berusaha menutupi wajahnya. Detik itu juga suasana berubah, dan Mihail merasakan ketegangan itu mulai bergeser ke arah yang lebih menguntungkan mereka. Polisi itu berusaha menepis tangan Adi yang memegang ponsel, tetapi sudah terlambat. Rekaman berjalan, dan beberapa warga yang menonton mulai mengeluarkan ponsel mereka juga. Situasinya berubah drastis. Adi berbicara dengan jelas agar semua orang mendengar, mengatakan bahwa denda di tempat tanpa bukti resmi bukanlah prosedur yang diperbolehkan. Polisi itu mulai kehilangan kendali, wajahnya memerah, namun ia tetap mencoba mempertahankan wibawa dengan mengatakan bahwa ia hanya melakukan tugas. Mihail, yang masih kebingungan, menatap Adi dengan mata penuh rasa terima kasih. Ia mengangkat kedua tangan sedikit, mencoba menjelaskan bahwa ia mau mengikuti aturan kalau memang salah, asalkan diberitahu dengan benar. Adi menerjemahkan ucapannya,
dan kerumunan yang mendengarnya menjadi semakin tidak simpatik kepada polisi itu. Beberapa ibu-ibu yang menonton mulai berbisik, mengatakan bahwa sejak awal polisi itu memang sering pilih-pilih sasaran. Polisi itu tampak semakin terpojok, lalu mencoba mengancam bahwa semua yang hadir bisa dianggap menghalangi tugas negara. Namun ancaman itu hanya membuat warga semakin berani. Salah satu bapak-bapak yang berdiri di belakang maju sedikit dan berkata bahwa ia mengenal beberapa petugas di kantor Polsek, dan kalau perlu, ia bisa menelpon mereka untuk mengecek kebenaran tindakan polisi itu. Mendengar itu, raut polisi tersebut berubah lebih pucat. Adi lantas meminta dengan sopan agar tilang itu diproses sesuai aturan, bukan dengan tekanan. Ia juga meminta polisi itu menjelaskan secara rinci apa kesalahan Mikhail, bukan memberikan ancaman kosong. Suasana yang tadinya penuh ketakutan kini berubah menjadi tekanan balik terhadap polisi tersebut. Mikhail pun akhirnya mulai sedikit tersenyum lega, meski masih tegang. Ia merasa tidak sendirian lagi. Dalam kondisi yang semakin tidak nyaman, polisi itu mengambil napas panjang, seolah berusaha mencari jalan keluar tanpa mempermalukan dirinya lebih jauh. Namun sebelum ia sempat berbicara, suara dering ponsel tiba-tiba terdengar dari kerumunan, dan seseorang tampak melambaikan layar ponselnya yang menunjukkan sesuatu yang membuat semua orang menatap dengan lebih serius. Ternyata bapak yang sebelumnya menawarkan bantuan sudah terhubung dengan seorang petugas polsek yang mengenal reputasi polisi arogan itu. Di layar ponsel, terdengar suara tegas dari petugas yang mengatakan bahwa tidak ada instruksi untuk melakukan penilangan di lokasi tersebut sore itu. Polisi arogan tersebut langsung tampak gelisah, matanya beralih dari ponsel itu ke arah Adi lalu ke kerumunan yang semakin fokus memperhatikannya. Adi tetap berdiri kokoh di sisi Mikhail, menunggu penjelasan. Polisi itu mencoba mengambil kembali kendali dengan mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas berdasarkan situasi di lapangan, tetapi alasannya terdengar goyah. Mikhail yang mendengar terjemahan dari Adi merasa semakin yakin bahwa ia sedang diperlakukan tidak adil. Kerumunan mulai bersuara, beberapa bahkan menyebut bahwa mereka juga pernah ditegur tanpa alasan jelas oleh polisi itu. Tekanan sosial semakin kuat. Polisi tersebut menyadari dirinya terpojok dan mengambil langkah mundur sedikit, mencoba menyusun kata-kata agar tampak tetap berwibawa. Namun bapak yang memegang ponsel menegaskan bahwa petugas polsek meminta polisi itu segera menghentikan tindakannya. Wajah polisi itu mengeras, tetapi ia tak bisa melawan perintah atasan. Ia akhirnya merogoh sakunya dan pura-pura memeriksa buku tilang, seolah mencari alasan administratif. Namun gerakannya terlihat jelas sebagai upaya mengulur waktu. Adi memanfaatkan momen itu dengan berkata pada Mikhail bahwa tidak perlu takut, karena sekarang banyak saksi. Mikhail mengangguk, merasa sedikit lega walau dadanya masih berdegup keras. Dalam keheningan tegang itu, polisi itu akhirnya menutup buku tilangnya dan berkata pelan bahwa ia hanya akan memberikan peringatan saja. Kerumunan tampak tidak puas, tetapi mereka tahu itulah tanda bahwa polisi itu menyerah. Mikhail menunduk dalam rasa syukur kepada Adi dan warga yang telah membantunya. Namun sebelum situasi benar-benar tenang, dari ujung jalan terdengar suara motor bertanda polisi lain mendekat, membuat semua orang menoleh karena tidak tahu apakah kedatangan itu akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya. Motor polisi itu berhenti tepat di dekat kerumunan, dan dari atasnya turun seorang perwira yang terlihat jauh lebih tenang dan berwibawa dibanding polisi arogan tadi. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah warga yang tampak kesal, lalu matanya berhenti pada polisi arogan yang kini berdiri kaku seperti tersambar petir. Perwira itu memperkenalkan diri sebagai kanit patroli yang memang sedang berkeliling, dan ia menerima laporan cepat mengenai keributan di lokasi ini. Adi segera maju selangkah, menjelaskan dengan singkat dan jelas tentang apa yang terjadi, termasuk ancaman denda di tempat tanpa prosedur resmi. Mikhail hanya berdiri di belakang Adi, mencoba tersenyum sopan meski tidak sepenuhnya mengerti bahasa Indonesia. Perwira itu mengangguk, lalu menatap langsung polisi arogan tersebut dengan tatapan yang membuat suasana mendadak hening. Ia meminta penjelasan, namun polisi itu hanya tergagap-gagap, memberikan alasan yang tidak masuk akal.
Warga sekitar menahan diri agar tidak ikut menyahut, meski beberapa terlihat jelas ingin membongkar semua keluhan yang selama ini tertahan. Perwira itu perlahan memutar tubuh, memastikan semua orang mendengarkan, lalu berkata bahwa perintah untuk tidak melakukan penilangan sembarangan sudah diberikan berulang kali. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi untuk tindakan oknum yang mencoreng nama institusi. Polisi arogan itu mulai pucat, tangannya gemetar saat mencoba memperbaiki posisi topinya. Adi melihat kesempatan itu dan meminta kejelasan apakah Mikhail benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. Perwira memeriksa singkat skuter, melihat dokumen sewaan, dan menanyakan beberapa hal sederhana pada Mikhail melalui Adi sebagai penerjemah. Setelah semuanya jelas, perwira menyatakan bahwa Mikhail tidak melakukan pelanggaran serius dan hanya perlu diberi arahan tentang aturan setempat. Kerumunan menyambut keputusan itu dengan lega. Beberapa warga bahkan mengangguk puas. Polisi arogan itu hanya menunduk, tampak menelan rasa malu yang begitu besar. Perwira lalu meminta Mikhail tetap tenang dan mempersilakannya melanjutkan perjalanan. Namun sebelum Mikhail pergi, perwira tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap bawahannya. Sesuatu yang membuat kerumunan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Perwira itu menatap polisi arogan tersebut dengan wajah serius, lalu mengambil keputusan cepat yang membuat suasana langsung tegang. Ia meminta polisi itu menyerahkan buku tilang, peluit, dan bahkan radio komunikasinya. Polisi arogan itu tampak terkejut, tetapi ia tak punya pilihan selain menuruti perintah. Kerumunan yang menyaksikan adegan itu saling berbisik, sebagian merasa puas, sebagian lagi merasa kasihan, namun semuanya sepakat bahwa tindakan tersebut pantas dilakukan. Setelah perlengkapan itu diserahkan, perwira tersebut menekankan bahwa tindakan disiplin akan diproses di kantor, dan ia tidak akan menutup mata terhadap laporan warga maupun rekaman yang sudah tersebar. Adi berdiri di samping Mikhail, mencoba menerjemahkan sebagian situasi agar turis itu mengerti bahwa masalahnya sudah selesai. Mikhail mengangguk, meski masih tampak terkejut dengan apa yang baru saja ia alami. Perwira kemudian menoleh kepada Adi dan mengucapkan terima kasih karena telah berani membantu serta menjaga keadaan tetap kondusif. Adi hanya tersenyum kecil, mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil. Mikhail pun ikut menunduk hormat, menunjukkan rasa terima kasihnya dengan gestur sederhana. Kerumunan perlahan mulai bubar, namun beberapa warga masih mengamati polisi arogan itu yang kini berdiri diam, menatap tanah tanpa berani menegakkan kepala. Perwira memberi isyarat agar polisi itu mengikutinya menuju motor dinas. Jelas bahwa ia ingin memastikan bawahannya tidak membuat masalah lagi. Di tengah suasana yang mulai mereda, Adi menepuk bahu Mikhail dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkan kejadian tadi, karena tidak semua polisi seperti itu. Mikhail tersenyum canggung, lalu berkata pelan melalui aplikasi penerjemah bahwa ia sangat beruntung bertemu orang baik. Namun sebelum mereka berpisah, perwira itu kembali mendekat, seolah masih ada sesuatu yang perlu ia sampaikan kepada mereka berdua sebelum meninggalkan tempat itu. Perwira itu berhenti di depan Adi dan Mikhail, lalu menarik napas pelan sebelum berbicara. Ia mengatakan bahwa kejadian seperti ini seringkali tidak diketahui wisatawan, dan ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan para pendatang merasa aman selama berada di Indonesia. Kata-katanya diucapkan dengan nada tulus, membuat Mikhail sedikit terharu. Adi menerjemahkannya perlahan, dan Mikhail mengangguk penuh rasa hormat. Perwira itu kemudian memberi sebuah kartu kecil berisi nomor kantor dan nomor pribadinya, meminta Mikhail menghubungi jika ada kejadian serupa atau butuh bantuan apapun selama berkeliling. Mikhail menerimanya seperti menerima perlindungan baru, matanya berbinar lega. Kerumunan yang tersisa melihat momen itu dengan perasaan campur aduk, namun sebagian besar tampak bangga karena ada petugas yang benar-benar peduli. Setelah memberikan kartu itu, perwira menatap Adi sejenak dan berkata bahwa keberanian seperti yang ia lakukan hari ini jarang terlihat. Adi hampir tersipu, namun ia tetap merendah, mengatakan bahwa siapapun pasti akan melakukan hal yang sama.
Perwira itu tersenyum tipis sebelum akhirnya kembali ke motornya dan membawa polisi arogan tersebut pergi untuk diproses lebih lanjut. Setelah mereka pergi, suasana jalan kembali normal. Pedagang yang tadinya menonton kembali melanjutkan dagangannya. Anak-anak yang sempat berhenti bermain mulai berlarian lagi, dan suara kendaraan kembali memenuhi udara sore. Mikhail memegang kartu kecil itu erat-erat, lalu menatap Adi dengan rasa terima kasih yang lebih dalam. Ia berkata melalui aplikasi penerjemah bahwa ia ingin membalas kebaikan Adi dengan cara apapun. Adi tertawa ringan, mengatakan bahwa bantuan tidak perlu dibayar kembali, cukup diteruskan kepada orang lain suatu hari nanti. Mikhail mengangguk perlahan, memahami makna itu. Namun sebelum mereka benar-benar berpisah, Mikhail tiba-tiba teringat sesuatu yang membuat ia membuka tasnya dan mencari sesuatu dengan wajah penuh semangat. Mikhail mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam tasnya, membukanya perlahan di depan Adi. Di dalamnya terdapat gantungan kunci kayu berbentuk gereja tua khas Rusia, dengan ukiran halus yang tampak dibuat dengan penuh ketelitian. Ia menunjukkannya pada Adi sambil tersenyum lebar, lalu mengetik cepat di ponsel untuk menerjemahkan kalimatnya. Aplikasi kemudian berbicara dengan suara robot pelan, mengatakan bahwa gantungan itu adalah benda keberuntungannya, dan ia ingin memberikannya kepada Adi sebagai tanda terima kasih. Adi sempat menolak halus, tetapi Mikhail memaksa dengan cara yang sangat sopan, mendorong kotak itu sambil menatap dengan mata bulat penuh ketulusan. Akhirnya Adi menerimanya, tersenyum sambil menggeleng kecil karena tidak menyangka turis asing yang baru ditemuinya beberapa menit lalu bisa begitu hangat. Mikhail tampak sangat senang melihat Adi menerimanya. Setelah itu ia meminta izin untuk mengambil foto bersama, karena ia ingin mengingat kejadian ini sebagai pengalaman penting dalam perjalanan pertamanya di Indonesia. Adi mengangguk, dan Mikhail menyiapkan kamera ponselnya, mengatur posisi agar latar belakang jalan yang kembali sibuk bisa terlihat. Mereka berdua berdiri berdampingan, Mikhail mengangkat ibu jari, Adi tersenyum lebar, dan suara klik kamera menangkap momen yang sederhana tetapi penuh makna. Setelah foto diambil, Mikhail menunjukkan hasilnya kepada Adi dan keduanya tertawa kecil karena ekspresi mereka terlihat sedikit canggung namun tulus. Sebelum berpisah, Mikhail menyalakan skuter sewanya kembali. Namun kali ini, ia tampak jauh lebih percaya diri karena ada seseorang yang membantunya memahami situasi. Ia memberi isyarat terima kasih sekali lagi sebelum mulai melaju perlahan ke arah pantai. Adi melihat kepergian Mikhail hingga sosoknya semakin kecil di jalanan, merasa lega bahwa semuanya berakhir baik. Namun saat Adi hendak berbalik menuju toko, ia melihat seseorang di kerumunan yang tadi sempat memperhatikan kejadian itu dengan wajah penuh minat. Dan orang itu mulai mendekatinya dengan langkah mantap. Orang yang mendekat itu adalah seorang wanita parubaya yang sejak awal memperhatikan cara Adi membantu Mikhail. Ia tersenyum ramah lalu memperkenalkan diri sebagai pemilik salah satu agentur kecil di dekat pantai. Ia mengatakan bahwa ia kagum melihat keberanian Adi dan merasa anak muda sepertinya dibutuhkan untuk membantu wisatawan memahami aturan lokal. Adi sempat bingung, tetapi wanita itu langsung menawarkan kesempatan kerja paruh waktu sebagai pemandu tur, terutama bagi wisatawan yang sering mengalami kesalahpahaman. Tawaran itu membuat Adi terdiam beberapa detik. Ia tidak menyangka kejadian hari ini bisa membuka pintu baru dalam hidupnya. Wanita itu menjelaskan bahwa pekerjaannya sederhana, hanya menemani beberapa turis berjalan-jalan, membantu menerjemahkan, dan memastikan mereka aman. Upahnya pun terbilang lumayan untuk ukuran kerja sambilan. Adi akhirnya mengangguk menerima tawaran tersebut dengan campuran rasa syukur dan antusias. Wanita itu tersenyum puas dan meminta Adi datang ke kantornya besok pagi untuk memulai orientasi singkat. Setelah wanita itu pergi, Adi menatap gantungan kunci dari Mikhail di tangannya. Ia merasakan bahwa benda kecil itu seperti simbol awal perjalanan baru. Sore berubah menjadi senja. Langit memerah lembut di atas bangunan-bangunan rendah. Adi berjalan pulang dengan langkah ringan, membawa cerita yang tidak hanya menyelamatkan seorang turis, tetapi juga mengubah arah hidupnya. Di tempat lain, Mikhail berhenti sejenak di tepi pantai, memandangi matahari yang hampir tenggelam.
Ia membuka ponselnya dan melihat foto dirinya bersama Adi. Wajahnya tersenyum, merasa Indonesia tidak hanya indah karena alamnya, tetapi juga karena orang-orang yang mau menolong tanpa pamrih. Ia kemudian mengirimkan foto itu ke keluarganya di Rusia dengan pesan bahwa ia bertemu seseorang yang sangat baik hati, dan perjalanan pertamanya di negeri tropis ini memberinya pengalaman yang akan ia kenang seumur hidup.